Selamat sore, saudara-saudari. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Hingga saat ini, ancaman virus corona masih ada di sekitar kita, meski tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, kita harus selalu tanggap dan waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang sudah sering saya ingatkan, pakai masker dengan benar, selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, pastikan kita tetap aman dari COVID-19 meski makin produktif. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diterima oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik yang masuk melalui website di covid19.go.id dan media sosial, ternyata masih banyak yang ingin memahami seluk-beluk virus ini. Dan bahkan ada yang bertanya, apakah COVID-19 benar-benar ada? Oleh karena itu, kali ini saya akan mengulas kembali tentang virus corona dan pandemi COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis virus corona yang disebut SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Virus corona banyak jenisnya dan biasanya ditemukan pada binatang, tetapi ada beberapa jenis yang bisa menginfeksi manusia. Contohnya SARS di awal tahun 2000-an dan MERS-CoV di tahun 2012. Sejauh ini kita ketahui ada beberapa jenis virus corona yang dapat menyerang manusia. Tipe virus-virus tersebut adalah penyebab wabah raya dunia sebelumnya yang tadi saya sebutkan, SARS dan MERS-CoV. Dan ketiga ini, SARS-CoV-2, adalah pemicu diumumkannya status gawat darurat kesehatan dunia di awal tahun ini. Dan kemudian diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Virus corona yang masuk ke tubuh seseorang dapat menggandakan diri di dalam sel tubuh manusia, terutama di bagian saluran pernafasan bawah, seperti paru-paru. Ia juga mengganggu imunitas atau kekebalan tubuh. Dan bagi mereka yang sudah memiliki penyakit penyerta atau penyakit bawaan seperti penyakit ginjal, diabetes, darah tinggi, akibatnya dapat menjadi fatal. Penyebaran virus dari satu manusia ke melalui percikan cairan yang berasal dari saluran pernapasan dan mulut, seperti buliran yang keluar saat batuk atau bersin, yang kita sebut sebagai droplets. Penularan dapat terjadi melalui kontak terhadap droplets tersebut, baik secara kontak langsung dengan orang yang membawa virus atau melalui perantara permukaan yang dipegang oleh orang tersebut. Bahkan, ketika seseorang batuk atau bersin atau bahkan berbicara, maka virus tersebut dapat keluar bersamaan dengan percikan liur atau cairan hidung. Apabila kemudian percikan tersebut tersentuh oleh tangan atau jatuh di permukaan benda yang ada di sekitar orang tersebut, maka besar kemungkinannya dapat menjadi sumber penularan bagi orang lain. Terutama apabila orang tersebut tidak menjaga kebersihan tangannya, lalu kemudian menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Maka, penggunaan masker yang baik dan benar sangat dianjurkan, bahkan wajib pada masa pandemi ini. Dan tentunya, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol. Dan yang paling penting, jaga jarak. Percikan droplets atau air tersebut bisa mencapai jarak 1-2 meter baik ketika seseorang berbicara atau saat lawan bicaranya batuk atau bersin. Kalau misalnya batuk atau bersin, jaraknya bisa lebih jauh lagi, bisa sampai 3-5 meter. Maka sekali lagi, kita harus saling jaga jarak. Ingat, 3 kombinasi tadi adalah protokol kesehatan yang efektif, ampuh memutus penularan COVID-19. Secara kronologis, virus yang ditemukan Desember 2019 tersebut masuk ke Indonesia dan menjangkiti pasien pertama pada 2 Maret 2020. Alhamdulillah, pasien tersebut sembuh dan kini sehat dan dapat produktif kembali. Saat ini, hampir 8 juta orang di dunia terjangkit COVID-19. Penyebarannya merata di lebih dari 200 negara dan wilayah kedaulatan di seluruh dunia. Namun saat ini, SARS-CoV-2 bukan lagi virus import. Penularan saat ini terjadi secara lokal. Mayoritas terjadi karena kontak dengan pasien atau dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya. Saya perlu sampaikan, virus ini benar-benar ada, saudara-saudari.
Ilmuwan-ilmuwan kita dari Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman telah memetakan beberapa whole genome sequence atau WGS alias merinci identitas virus dari pasien yang ada di Indonesia. Data ini bermanfaat untuk penelitian lanjut demi mengetahui epidemiologi virus, pengembangan vaksin, dan juga untuk obat antivirus. Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan dengan mengetahui virus yang beredar, kita juga bisa desain vaksin yang sesuai dengan ada yang di Indonesia. Maka dari itu, penting sekali mengetahui status kesehatan kita, apakah kita positif atau negatif COVID-19. Apabila positif, maka penyembuhan dapat dilakukan. Ingat, lebih dari 15.000 saudara-saudari kita sudah sembuh dari COVID-19. Dan jika negatif, kita harus makin waspada, melindungi diri kita dari penularan virus COVID-19 oleh orang lain. Kita putuskan penularan COVID-19 dan bekerja keras membuat pandemi cepat selesai. Kalau kita percaya, saya yakin usaha kita akan berhasil. Kalau kita semua saling bekerja sama, hasilnya akan lebih cepat dan terlihat. Kita pasti bisa kok, percaya, Indonesia pasti bisa. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Esa. Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan kembali kinerja data bidang kesehatan terkait dengan upaya kita bersama untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kita menghimpun data ini sejak pukul 12 kemarin sampai dengan pukul 12 hari ini, yang kemudian kita kumpulkan dari gugus tugas tingkat kabupaten kota, seterusnya ke provinsi dan ke nasional. Juga dari rumah sakit yang merawat penderita COVID-19 ini. Seluruhnya dilaporkan dalam satu sistem yang kita sebut dengan New All Record untuk data laboratorium atau melalui RS Online untuk menghimpun data dari berbagai rumah sakit. Dari data yang masuk inilah kemudian kita analisa berdasarkan spesimennya, kemudian kita kumpulkan dalam kelompok orangnya, apakah ini kasus baru yang kemudian harus kita beri nomor registrasi InnoCovid sebagai registrasi kontak tracing yang tentunya akan kita laporkan ke WHO, ataukah follow up dari pasien yang sudah kita rawat untuk menentukan kondisi antigennya terakhir. Apabila hasilnya sudah negatif dan klinis bagus, maka kita akan menyatakan sembuh. Saudara-saudara, hari ini kita melakukan pemeriksaan 17.052 spesimen. Sehingga total yang kita periksa 540.115 spesimen. Jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang, sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang. Kalau kita rinci kasus positif, masih didominasi penambahan pada beberapa provinsi, di antaranya Jawa Timur, hari ini melaporkan 245 kasus baru dan 71 sembuh. Sulawesi Selatan 175 kasus baru dan 44 sembuh. Kalimantan Selatan 169.000 dan 169 orang dan 6 sembuh. DKI Jakarta 101 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 56 kasus baru dan 30 sembuh. Penambahan kasus baru dari beberapa daerah tersebut didapatkan dari tracing yang agresif dari setiap kasus positif yang dirawat. Tracing ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan antigen menggunakan real-time PCR atau TCM yang kemudian kita dapatkan hasil yang seperti kami sampaikan tadi. Penambahan kasus ini adalah gambaran bahwa memang
kontak dekat yang kemudian kita lakukan tracing secara agresif dan kemudian dilakukan testing secara masif menunjukkan gambaran hasil positif yang cukup banyak. Ini menjadi penting saudara-saudara sekalian, karena kasus-kasus positif inilah yang kemudian harus betul-betul kita edukasi untuk melaksanakan isolasi dengan baik. Apabila menunjukkan gejala yang membutuhkan layanan rawatan, sudah barang tentu kasus ini akan kita bawa ke rumah sakit untuk kita rawat. Namun pada kasus dengan gejala yang ringan, kita minta untuk melaksanakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri secara ketat sesuai dengan protokol yang telah kita berikan menjadi kunci untuk kemudian memutus rantai penularannya. Beberapa daerah memberikan laporan kasus positif yang jauh lebih sedikit dibanding dengan kasus sembuh. Sebagai contoh, Papua hari ini melaporkan 32 kasus baru, namun juga melaporkan 103 sembuh. Kemudian Banten 34 kasus baru, ada 25 sembuh. Sumatera Barat 6 kasus baru, 36 sembuh. Ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10. Dan 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus baru, namun ada penambahan kasus sembuh yang cukup signifikan. Oleh karena itu total kasus sembuh hari ini kita mendapatkan jumlah 580 sembuh sehingga totalnya 15.703 sembuh. Meninggal 33 orang sehingga totalnya menjadi 2.231 orang. Kami masih melakukan pemantauan pada 29.124 orang dan pengawasan secara ketat pada pasien sebanyak 13.510 orang. 431 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Ini adalah gambaran bahwa kita harus ketat kembali untuk mengendalikan sebaran penyakit ini dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Saat ini di beberapa sektor aktivitas sosial sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kita bersyukur bahwa aktivitas produktif secara bertahap sudah bisa kita mulai. Sudah barang tentu ini akan kita kendalikan dengan kajian epidemiologinya. Kita berharap bahwa aktivitas sosial yang sudah mulai dijalankan secara selektif, secara bertahap, tidak akan meningkatkan kasus baru. Ini dikarenakan semua warga negara kita yang melaksanakan aktivitas patuh dan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat surat edaran yang baru tentang pembagian jam kerja khususnya untuk DKI, ini adalah salah satu bentuk kita mencoba mengatur kembali aktivitas produktif namun aman dari COVID-19. Ini menjadi pembelajaran baik meskipun kita akan terus memantau secara ketat perkembangan epidemiologinya dan bisa diimplementasikan di tempat-tempat yang lain dengan cara dan prinsip yang sama. Saudara-saudara, banyak yang sudah berpartisipasi dan semuanya melakukan itu. Saatnya sekarang kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan di lingkungan kita terhadap kepatuhan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ini. Tantangan untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang semula tidak aman terhadap COVID menjadi kebiasaan yang aman terhadap COVID. Ini membutuhkan atensi yang khusus pada basis level keluarga, sehingga diharapkan keluarga bisa menjadi agen perubahan perilaku ini pada seluruh anggotanya. Jika ini kita lakukan secara bersama-sama, maka kita akan bersama-sama pula bisa mengendalikan COVID-19 ini. Kita pasti bisa untuk melakukan itu. Saudara-saudara, mari komitmen kita tetap perkuat karena kita pasti bisa mengendalikannya. Terima kasih. Selamat sore.